Oke, halo semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di sini. Pada video kali ini kita akan lanjut untuk series pembahasan All of Us Are Dead episode ke-9, 10, dan ke-11. Pada episode ke-9, perlawanan mereka melawan Guinam sangat kewalahan. Dia menjadi sangat-sangat kuat. Namra juga kewalahan untuk melumpuhkan Guinam. Sampai akhirnya dia dilempar dari atap gedung dan jatuh, kakinya patah. Tapi hal itu tidak juga membuat Guinam mati. Selanjutnya di camp evakuasi, detektif Jae-ik dia mengutarakan tentang laptop Pak Lee yang ada di lab sains SMA Hyosan, di mana di situ ada dokumentasi terkait virus ini serta penanganan virus ini. Lalu selanjutnya komandan yang mendengar tentang hal ini segera memerintah bawahannya melanjutkan misi pengambilan laptop di SMA Hyosan. Dalam camp evakuasi, Cholso dia bertemu dengan Eunji. Eunji tampaknya dia baik-baik saja dan dia dihampiri oleh Cholso. Obrolan mereka tidak lama karena rasa lapar dari Eunji dan juga dendamnya, dia langsung menggigit Cholso. Kemudian dengan tubuh yang babak belur, Chongsan beserta teman-temannya mereka mendapatkan secercak cahaya harapan karena helikopter militer yang dikerahkan untuk mengambil laptop datang menghampiri dia. Namun mereka yang tampak girang dan juga mereka yang tampak senang karena bantuan datang. Misi utama penyelamatan militer ini adalah mengambil laptop yang ada di lab sains. Setelah itu akan mengevakuasi mereka satu persatu. Militer meminta para siswa untuk tiarap dan mereka memeriksa suhu tubuh satu demi satu. Di sini terlihat kalau Namra tampaknya dia kedinginan, suhu tubuhnya dingin dan mengalami hipotermia. Lantas selanjutnya diberikan selimut penghangat oleh militer, sedangkan sisanya semua siswa tampak normal. Lalu dengan cepat para militer turun ke ruangan lab science, melumpuhkan semua zombie dan menemukan laptop Pak Lee yang ada di sana. Dengan cepat mereka langsung kembali ke atap melanjutkan misi mereka mengevakuasi semua siswa. Onju dan kawan-kawannya yang akan dievakuasi satu persatu ditarik naik ke helikopter. Jimin dia mendapatkan giliran yang pertama, tetapi secara tiba-tiba mereka mendapatkan perintah untuk tidak mengevakuasi siapapun karena ulah Eunji di camp evakuasi menyerang Cholso. Hal itu membuat militer membatalkan untuk mengevakuasi mereka. Dengan adanya orang terinfeksi tanpa gejala seperti Eunji, mereka tidak bisa membedakan orang normal dan orang yang terinfeksi. Komandan memerintah untuk menembak para siswa dan segera pergi kembali ke markas. Kekacauan dan rasa kesal para siswa yang ditelantarkan di sini. Begitupun dengan anggota militer, mereka juga tampak kesal dengan keputusan komandan. Setelah kejadian kepada Eunji, komandan dia mengkategorikan semua orang dari Hyosan sebagai orang terinfeksi tanpa gejala. Dia juga memerintahkan untuk memantau serta memisahkan orang yang baru diselamatkan dari Hyosan. Sambaran petir di akhir episode ke-8 kemarin membuat para zombie, Namra maupun Guinam kesakitan mendengar suara petir. Lalu Sohyuk memberikan sobekan kain bajunya untuk menyumbal kuping dari Namra. Setelah itu hujan datang membawa berkah untuk mereka. Senang sekali rasanya bisa menikmati air hujan ini. Mereka hanya bisa menangis, sedih meratapi situasi sekarang. Lalu Chongsan melihat Namra yang kesakitan akibat petir. Di sini dia mempunyai ide untuk kabur dari gedung ini. Dengan adanya petir dan suara hujan bisa mengalihkan pendengaran dari zombie. Tak akan ada yang selamat di sini. Setelah mereka ditelantarkan, lebih baik mati saat mencoba untuk kabur daripada berdiam di sini. Mereka berencana untuk pergi ke atas gunung di belakang sekolah, melewati auditorium dan lapangan tenis. Niat mereka diperkuat oleh penuturan dari Namra kalau indera zombie menjadi tumpul saat hujan. Perlahan dengan hati-hati menuruni anak tangga, mereka berhasil keluar dari gedung. Tetapi ada seorang zombie yang menghalangi jalan mereka sehingga mereka harus menyusuri di tepi gedung. Hujan memang membawa berkah untuk mereka dengan aman melarikan diri. Namun niat Chongsan seketika harus goyah. Dia hanya bisa berdiri, diam tidak berdaya melihat emaknya yang di depan mata sudah menjadi zombie. Kekecewaan, rasa kesal, sedih yang ada dalam diri Chongsan menjadi akhir dari episode ke-9. Lalu selanjutnya pada episode ke-10, Daesu yang terkejut ketika melihat zombie yang ada di depannya. Dia langsung memukul, melawan, dan melumpuhkan si zombie tanpa dia ketahui kalau zombie ini merupakan ibu dari Chongsan.
Tak tega melihat ibunya diserang, lantas Chongsan dia menghajar Daesu, mencoba menghentikan penyerangan ini, dan keributan ini memancing para zombie di sekitar menuju ke tempat mereka. Selain merelakan, tak ada jalan lain untuk Chongsan bisa selamat. Kepergian Chongsan menunjukkan rasa kesedihan yang sangat mendalam. Dengan cepat mereka menaiki bukit. Kali ini apes menimpa kepada Roryung. Dia terjatuh terpeleset dan seketika zombie yang ada di belakangnya dengan cepat mendekati dia. Namun Jimin yang ada di depannya justru meninggalkan, tidak menolong. Sampai akhirnya di sini Wojin kembali menendang si zombie yang akan menyerang Roryung. Akhirnya kehadiran dari kakaknya bisa melumpuhkan para zombie. Lantas mereka langsung berlari melarikan diri ke dalam auditorium. Di sisi lain, Jimin yang meninggalkan Roryung, dia menjadi santapan empuk oleh para zombie. Sungguh pilihan yang salah berakhir tragis. Sesampainya mereka di auditorium, bukanlah tempat yang aman untuk mereka singgah. Dalam kegelapan memang tidak tampak sama sekali, tapi cahaya petir yang menyambar memperlihatkan auditorium yang penuh dengan zombie. Dengan cepat mereka langsung mencari tempat untuk berlindung. Jeonseong dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Mijin. Di dalam gudang auditorium, Chosan tampak sangat-sangat sedih. Dia menangis dalam pelukan hangat dari Onju. Di sisi lain, komandan militer yang sedang asyik menonton Pak Lee mengatakan kalau virus Jonas ini yang selalu berubah dan selalu berevolusi tak akan bisa dibuat menjadi vaksin. Satu-satunya cara adalah membakar dan membunuh inang sepenuhnya. Komandan berkata, tentara gila memang menakutkan, tapi ilmuwan yang menggila lebih menakutkan. Serta darurat militer yang akan diperluas kota Hyosan tampaknya akan dikorbankan memperkuat blokade di perbatasan yang mengitari seluruh kota Hyosan. Di sisi lain, Soju ayah dari Onju yang sedang mencoba menembus ke SMA Hyosan, dia terlihat sedang melewati dan mendekati gunung, tampak memberikan tanda di setiap pohon menggunakan pita yang ia peroleh di kecamatan Hyosan. Tiba-tiba ia tergelincir, terguling-guling menabrak pohon. Dia tidak sadar kalau senter yang ia miliki jatuh dan tertinggal di sana. Pagi hari, aroma bau zombie sangat-sangatlah kuat. Namra dan juga teman-temannya, mereka masih terjebak di gudang auditorium. Di tengah gelut antara Janghari dan juga Jaesu, setelah Daesu mengutarakan perasaannya kepada Janghari, Sohyuk ia memiliki rencana untuk menyusun troli dan mengikatnya, membuat bentuk lingkaran, lalu ke dalam dan melarikan diri. Di tengah persiapan mereka menyusun troli-troli, Chongsan menemukan sebatang coklat wafer yang sudah kadaluarsa. Meskipun begitu, rasa lapar yang tidak bisa dihiraukan lagi, mereka membagi coklat itu. Di sini tampak kalau Daesu memberikan coklat itu dan mereka secara bergiliran makan sedikit demi sedikit. Dengan sabar Daesu menanti giliran, dia langsung menghabiskan tanpa ia sadari kalau di urutan terakhir adalah Yeonyong. Berbekal tekad, troli dan juga alat pengaman diri, mereka langsung keluar pintu, membuat lingkaran, mengamankan diri berada di dalam lingkaran, lalu mendorongnya dengan sangat kuat menuju pintu keluar. Karena zombie yang terus-menerus bertambah, sampai akhirnya di sini Yeonyong tergigit oleh zombie. Di sini dia mengorbankan diri untuk keluar dari troli, menyingkirkan para zombie. Dengan rasa sedih dan menangis, Daesu terus mendorong troli ke arah pintu keluar. Perjuangan mereka tidak juga usai. Korban terus-menerus bertambah, merelakan teman satu persatu. Di sisi lain, komandan militer berencana untuk menghancurkan Hyosan dan mengebom Hyosan. Entah apa yang ada dalam pikiran dari komandan, menghiraukan orang-orang yang mungkin masih selamat. Akhirnya di sini Sohyuk bisa sampai di depan pintu keluar, tetapi masalah kembali terjadi karena pintu keluar terkunci. Guinam yang sedang mencari keberadaan dari Chongsan dengan indera penciumannya yang tajam, dia tahu di mana keberadaan dari Chongsan, dan suara bisik dobrakan pintu memancing para zombie yang ada di luar gedung semakin mendekat. Tiba-tiba situasi yang menegang, ayah dari Onju datang membukakan pintu untuk mereka. Adegan ini menjadi akhir dari episode ke-10.
Lalu pada episode ke-11 setelah ayahnya berhasil masuk SMA Hyosan melewati pintu belakang sekolah dan menyelamatkan Onju. Tak lama setelah itu zombie berlari mendekati mereka. Lantas mereka langsung berlari menuju lapangan tenis. Zombie terus-menerus mengejarnya. Di sini mereka kembali terperangkap terkurung di lapangan tenis yang dikelilingi oleh para zombie. Tidak ada jalan keluar lagi dan tiba-tiba zombie berhasil menjebol pintu lapangan membuat suasana semakin tegang. Soju dia berusaha mengalihkan para zombie ke sisi yang lain supaya mereka bisa keluar melewati pintu belakang. Onju hanya bisa menangis, tidak rela meninggalkan ayahnya yang sudah tergigit zombie. Terlihat sang ayah mengorbankan dirinya menyelamatkan sang putri. Lantas mereka berlari menuju gedung yang sedang dalam pembangunan. Namra dengan instingnya yang tajam mengatakan kalau gedung ini tidak aman, menyuruh teman-temannya untuk berlari ke lantai atas mengamankan diri di tepi gedung. Janghari dan Mijin mulai menyusur gedung mencari jalan keluar. Siapa lagi yang harus dikorbankan? Teman, sahabat, orang tua sudah menjadi zombie. Di sisi lain para militer yang sedang menyiapkan rencana pengeboman ledakan untuk menghanguskan para zombie yang ada di Hyosan, memancing mereka yang terinfeksi ke 4 titik lokasi sasaran, yaitu persimpangan Hyosan, komplek olahraga Hyosan, SMA Hyosan, dan juga Universitas Masa Depan Hyosan. Mengorbankan 170.000 orang dan 60.000 diantaranya adalah zombie. Namra tampaknya tak kuasa menahan rasa lapar. Dia kembali kumat ingin menggigit Sohyuk, tapi di sini ia mencoba untuk mengendalikan diri sampai harus menggigit tangannya sebagai bentuk pelampiasan. Lantas Sohyuk ia menutup satu mata dari Namra, sedikit menurunkan gejala zombie yang bergejolak dalam tubuh Namra. Tak ada jalan keluar dari gedung ini. Rencana Chongsan untuk memancing zombie ke atas gedung tidak disetujui oleh teman-temannya. Mereka tidak mau ada lagi yang harus dikorbankan. Lalu mereka mau menunggu hujan yang turun, namun cuaca hari ini begitu cerah. Tiba-tiba Namra ia mendengar suara peringatan untuk berlindung dan melarikan diri dari Hyosan. Hal ini diumumkan oleh militer yang akan membombardir kota Hyosan, yang akan meledakkan SMA Hyosan, membuat mereka ketar-ketir bagaimana caranya supaya bisa meloloskan diri berlindung dari para zombie. Lantas para militer menerjunkan ratusan drone untuk memancing para zombie, kemudian dikumpulkan di beberapa titik lokasi. Dengan cepat para zombie terpancing dan berkumpul di 4 titik lokasi tersebut. Di tengah rasa gelisah kemana mereka harus pergi, secara tiba-tiba mereka kedatangan tamu yang tidak diharapkan. Guinam dia berhasil menemukan keberadaan Chongsan setelah mencari ke sana kemari. Sohyuk dan juga Namra dia tidak kuasa melawan Guinam. Nasib dari Chongsan ada di tangan Guinam. Dengan santai Guinam ia menggigit tangan dari Chongsan, lalu drone yang memancarkan suara untuk sedikit melumpuhkan para zombie membuat Chongsan berhasil memancal Guinam terjun ke bawah. Tak ada pilihan lain setelah Chongsan digigit oleh Guinam, ia mengorbankan dirinya untuk memancing para zombie dan harus berpisah dengan Onju. Dia tampak memeluk erat, mengubah suasana menjadi sangat sedih. Hari ini Chongsan adalah orang yang paling bahagia di sekolah. Dia lantas langsung menuju ke atap gedung, memancing para zombie, menyuruh Sohyuk dan juga teman-temannya untuk turun gedung. Chongsan menjebak mereka untuk terjun ke sumur pembangunan lift. Tampaknya ketika semua zombie yang sudah terkurung terjebur dalam sumur pembangunan lift, hal itu belum juga rampung. Di sini Guinam ia kembali ke atas gedung, menghajar Chongsan dan mencukil matanya. Militer yang sudah siap, komandan langsung memerintahkan peluncuran rudal, membombardir, menghancurkan seluruh Hyosan. Di saat itulah suara ledakan membuat Guinam tidak berdaya. Chongsan langsung menarik dirinya bersama Guinam terjun bersama di sumur pembangunan lift, ikut terbakar binasa bersama para zombie. Onju dan juga teman-teman yang lain yang sudah di atas gunung, mereka menyaksikan ledakan yang ada di SMA Hyosan dan mereka juga terkena puing-puing ledakan. Setelah militer berhasil meledakkan Hyosan, tampaknya komandan Jin Seonmu di sini ia sedang merekam dirinya, memberikan pengakuan atas perintahnya mengebom Hyosan dan dia akan bertanggung jawab penuh atas kejadian ini. Lantas di sini komandan mengambil pistol yang ada di laci mejanya dan dia melakukan bunuh diri menembak kepalanya. Kematian dari komandan Jin Seonmu menjadi akhir dari episode
ke-11. Nah itu dia guys, sedikit pembahasan rekap untuk episode ke-9, 10, dan ke-11. Nantikan untuk akhir ceritanya episode ke-12, yaitu ending dari All of Us Are Dead di video yang akan datang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton video ini. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya.